Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPS bersama Bu Silva. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis Indonesia. Nah, apa aja sih materi atau topik kajian yang akan kita bahas? Nah, yang pertama, kita itu akan membahas mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Dan yang kedua, kita akan membahas bagaimana memahami suatu lokasi melalui atau lewat peta. Pengertian ruang. Nah, jadi apa sih itu yang dimaksud dengan ruang? Nah, sebelumnya coba deh kalian perhatikan lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah itu termasuk ruang atau bukan? Ya, jadi ruang itu adalah suatu wadah atau tempat kita melakukan aktivitas atau kegiatan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, di dalam ilmu geografi sendiri, ruang ini merupakan inti kajian. Nah, cakupan dari ruang ini itu meliputi seluruh permukaan bumi, baik itu di lapisan udara, wilayah perairan, wilayah daratan, maupun organisme yang menghuninya, seperti kita manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, di dalam ruang tersebut itu akan terjadi suatu hubungan atau interaksi yang disebut juga interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang ini itu salah satu bentuknya adalah interaksi antar wilayah. Nah, wilayah-wilayah yang saling berinteraksi tersebut itu akan membentuk suatu lingkaran yang disebut juga zona interaksi. Nah, zona interaksi ini menurut R. Bintarto sendiri itu ada terbagi jadi 6 wilayah, dari pusat kegiatan kota sampai wilayah perdesaan. Oke, jadi terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Nah, yang pertama ini adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Nah, jadi setiap wilayah itu kan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, akibatnya akan menghasilkan sumber daya yang berbeda-beda atau komoditas yang berbeda-beda juga. Nah, akhirnya perbedaan tersebut itu akan menimbulkan interaksi antar wilayah karena akan saling membutuhkan ataupun bisa jadi saling ketergantungan. Nah, misalnya seperti ini nih, ada 2 wilayah, wilayah A dan wilayah B. Yang satunya, wilayah ini ada penghasil sayuran, yang wilayah B ini adalah penghasil ikan. Nah, karena mereka ini untuk saling melengkapi, maka wilayah A akan mensuplai sayuran ke wilayah B, kemudian wilayah B juga akan mensuplai ikan ke wilayah A. Jadi akan saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Oke, yang kedua ini adanya kesempatan untuk berintervensi. Nah, jadi intervensi di sini adalah campur tangan dari pihak ketiga. Nah, maksudnya gimana? Kayak kita lihat contohnya ya. Ini ada 2 wilayah, ada wilayah A dan wilayah B. Nah, pada awalnya 2 wilayah ini kan saling mensuplai kebutuhannya masing-masing. Nah, jadi saling melengkapi satu sama lain. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kemudian kalau kita lihat ya, ini garisnya wilayah A ini ternyata berpaling gitu dari wilayah B kemudian ke wilayah C. Nah, kita lihat dulu nih, kriteria wilayah C ini ternyata kalau kita lihat sama dengan wilayah B. Jadi yang dibutuhkan oleh wilayah A. Nah, bedanya ternyata wilayah C ini itu merupakan lokasinya itu menawarkan alternatif yang lebih baik. Artinya apa? Misalnya jaraknya itu misalnya lebih dekat. Nah, jadi lebih efisien gitu untuk melakukan timbal balik gitu atau misalnya untuk melakukan suplai barang. Nah, karena itu akhirnya wilayah yang tadinya yang awalnya wilayah A dan wilayah B ini interaksinya kuat, akhirnya melemah karena adanya pihak ketiga yaitu yang wilayah C ini. Nah, yang ketiga ini adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, jadi pemindahan barang atau distribusi barang atau jasa ini yang paling penting itu adalah biasanya dari segi biaya dan waktu. Nah, secara ekonomis manusia itu biasanya didasari oleh prinsip ketika memperoleh atau mendapatkan suatu barang atau jasa itu dengan biaya atau waktu yang seminimal mungkin. Nah, ini dia kuncinya. Maka dari itu dengan adanya kemudahan dalam transfer atau dalam distribusi ini akan sangat menentukan interaksi antar wilayah itu sendiri. Oke, jika masih terdapat pertanyaan atau misalnya masih ada yang bingung tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, boleh komen di bawah ya. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu memahami lokasi melalui atau lewat peta.
Oke, bahasan selanjutnya yaitu tentang peta. Nah, kalian pasti familiar banget kan dengan kata-kata atau istilah peta. Nah, secara umum, peta ini merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, coba deh kalian tulisin di bawah di kolom komentar, apa itu arti peta dan fungsi peta menurut kalian. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis peta. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu berdasarkan skala. Berdasarkan skala ini dibagi menjadi peta dengan skala kecil, sedang, besar, dan juga peta yang skala sangat besar atau disebut juga peta kadaster. Kemudian yang kedua ini berdasarkan isi. Kalau isi ini dibagi menjadi peta umum dan peta khusus. Ya, kalau peta khusus itu artinya dia tematik. Jadi punya tema, jadi kenampakan khusus pada suatu daerah tertentu gitu. Kemudian yang ketiga ini berdasarkan objek. Itu dibagi menjadi 2, ada peta statis, ada peta dinamis. Kalau peta statis itu dia menggambarkan suatu keadaan yang tetap. Jadi jarang berubah gitu keadaannya yang digambarkan di dalam petanya. Nah, kebalikannya nih dari dinamis. Kalau dinamis itu dia menggambarkan keadaan yang istilahnya relatif cepat berubah gitu ya. Kemudian yang keempat ini berdasarkan maksud dan tujuannya. Jadi misalnya peta pariwisata misalnya, itu maksud dan tujuannya adalah menggambarkan objek-objek wisata misalnya yang ada di suatu daerah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada unsur peta. Jadi unsur peta ini adalah yang harus ada di dalam suatu peta gitu ya. Jadi kelengkapan atau komponen yang harus ada di dalam suatu peta. Oke, di sini Ibu sudah menampilkan peta administrasi Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sebelum Ibu lanjut untuk membedah unsur-unsurnya, kalian coba jawab di kolom komentar di bawah. Ini termasuk jenis peta apa nih? Golongannya ini peta apa? Peta administrasi Provinsi Kalimantan Timur. Oke, nanti jawab di komen. Oke, kita bedah aja unsurnya ya. Kayak yang pertama ini adalah judul peta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan judul peta? Jadi judul peta ini yang menggambarkan isi di dalam peta. Kalau kita baca kan peta administrasi Provinsi Kalimantan Timur. Nah, otomatis isinya itu adalah Provinsi Kalimantan Timur. Oke, nah yang selanjutnya ini ada skala ya. Jadi skala ini adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya atau jarak yang di lapangan. Nah, kalau coba Ibu perbesar ya. Di sini tertulis skalanya itu 1:1.200.000. Nah, ini artinya cara bacanya itu berarti 1 cm di peta itu sama dengan 1.200.000 cm pada jarak yang sebenarnya atau di lapangan. 1.200.000 cm itu sama dengan 12 km ya. Nah, dan skala ini itu ada yang bentuknya skala angka, nih yang di atas. Nah, kemudian yang di bawahnya itu adalah skala garis. Oke, nah unsur yang ketiga setelah skala ini adalah orientasi. Jadi orientasi ini penunjuk arah gitu ya. Pada umumnya di peta ini menggunakan orientasi utara gitu ya. Nah, Ibu pengen tahu nih, ada berapa arah mata angin yang kalian tahu? Nah, coba komen di bawah, ada berapa dan apa aja? Oke, nah selanjutnya unsur yang keempat itu ya, ada simbol. Nah, jadi simbol ini itu mewakili objek yang ada di dalam peta. Nah, tujuannya untuk memudahkan kita memahami isi peta itu sendiri. Nah, simbol ini berdasarkan bentuknya itu ada 4. Ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan juga simbol luas. Nah, kalau di sini yang Ibu contohkan ini simbol warna. Nah, kalau kita lihat di sini, ini simbol warna dari Kota Berau itu adalah hijau ya. Nah, jadi di sini kita bisa memudahkan, oh berarti yang warnanya hijau ini adalah Kabupaten Berau. Berarti letaknya di Kalimantan Utara.
Oke, unsur selanjutnya ini adalah garis koordinat. Jadi garis koordinat ini itu terdiri dari garis lintang dan garis bujur yang fungsinya adalah untuk menentukan lokasi suatu peta. Nah, ditandai dengan derajat, menit, dan detik. Unsur yang selanjutnya ini ada yang dinamakan inset atau peta sisipan. Nah, jadi peta sisipan di sini fungsinya untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan itu posisinya dibandingkan dengan daerah yang lebih luas gitu ya. Jadi misalnya di sini kan yang dipetakan ini adalah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, jadi di peta inset itu ditunjukkan nih kalau misalnya di peta Indonesia itu kan peta Indonesia berarti daerahnya lebih luas kan ya. Nah, jadi di peta Indonesia itu ternyata Provinsi Kalimantan Timur itu letaknya di sini. Nah, selanjutnya ini ada yang dinamakan legenda. Nah, jadi legenda ini berisi keterangan dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Nah, sepertinya tadi ya, ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol warna, dan ada simbol luas. Nah, selanjutnya ini ada unsur sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, jadi sumber dan tahun ini penting dicantumkan agar pembaca ini mengetahui asal peta diperoleh, kemudian kapan peta tersebut dibuat. Oke, nah selanjutnya ini ada garis tepi ya. Nah, garis tepi itu yang ini. Yang pinggiran itu dinamakan garis tepi. Jadi agar supaya peta itu lebih rapih gitu, ada frame-nya. Nah, biasanya di suatu peta itu terdapat tulisan huruf atau angka yang memberikan penjelasan terhadap kenampakan yang digambarkan pada suatu peta tersebut. Nah, itu disebut juga dengan lettering. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang serta memahami suatu lokasi melalui peta. Nah, jika masih ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan boleh sekali dicantumkan pada kolom komentar. Dan sebagai penutup, silahkan memberikan komentar kalian mengenai kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.